Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komahari Tungakori. Saya akan menjelaskan identitas serta sinopsis novel Sangkuriang. Judul buku Sangkuriang, penulis Yudhiyadi Seokardi, tebal buku 104 halaman, penerbit Sifty Pusaka Setia, tahun terbit 2002. Sinopsis Sangkuriang. Pada zaman dahulu, tanah Rayangan dikuasai oleh raja dan ratu yang memiliki anak bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi merupakan anak yang manja. Ketika suatu hari ia sedang meminta benang dan terus memintalnya jatuh hingga ia marah dan bersumpah siapa saja asalkan laki-laki yang mau mengambil pintalnya maka ia akan menerimanya sebagai suaminya. Begitu selesai ia mengucapkan sumpah, lalu datanglah seekor anjing jantan bernama Tumang menyerahkan bintang ke tangan Dayang Sumbi. Karena sumpahnya maka ia menikahi Tumang, seekor anjing sakti. Mereka pun hidup bahagia dan dikaruniai anak berwujud manusia bernama Sangkuriang. Sangkuriang memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya dan ia pun hanya mengetahui Tumang sebagai anjing setia. Suatu hari Sangkuriang dan Tumang berburu ke hutan. Saat Sangkuriang menyuruh Tumang menangkap buruannya, namun Tumang tidak mau sehingga Sangkuriang kesal dan menyembelihnya. Sesampainya di rumah ia memasak daging si Tumang dan memakan bersama ibunya. Setelah ibunya tahu, Dayang Sumbi sangat marah dan memukul Sangkuriang dengan sendok tempurung. Dayang Sumbi pun diusir dari kerajaan karena perbuatannya itu, dan Sangkuriang pergi berkelana menuju dunia luar untuk mengetahui keadaan di sana. Suatu hari secara tidak sengaja ia kembali ke tanah kelahirannya dan ia bertemu wanita cantik dan ia hendak menikahi wanita yang tidak lain adalah ibunya. Namun ia belum mengetahuinya saat mendekati hari pernikahannya. Sangkuriang meminta izin tunangannya untuk berburu. Saat Dayang Sumbi merapikan rambut Sangkuriang, ia melihat bekas tanda luka di keningnya. Dan seketika itu juga ia menyadari bahwa ia hampir menikahi anaknya sendiri. Lalu Dayang Sumbi memberikan syarat yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh Sangkuriang, yaitu membuat sebuah bendungan yang bisa menutupi seluruh bukit dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan tersebut. Semua itu harus sudah selesai sebelum pagi hari esok. Sangkuriang pun menyanggupinya. Ia pun menggunakan kekuatan gaib memanggil jin untuk membantunya membuat syarat yang diberikan. Ketika hampir membantunya selesai, Dayang Sumbi melihat dari jauh dan ia khawatir kalau Sangkuriang mampu, maka ia meminta bantuan rakyat desa untuk membuat keadaan menjadi pagi. Mengetahui itu, Sangkuriang marah dan mengutuk Dayang Sumbi serta menendang perahu, menjebolkan bendungan hingga membentuk gunung dan bendungan. Dari kelas 11 AP1 nomor absen 3, saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan Sangkuriang. Kelebihan cerita Sangkuriang: buku ini menggunakan bahasa yang bagus sehingga mudah dipahami membaca. Selain sampul bukunya berwarna sehingga menarik disukai banyak anak-anak dan juga mengandung banyak nilai moral dan menyerahkan dalam mencapai tujuan, merayakan untuk tidak durhaka kepada orang tua serta ceritanya diketahui banyak orang. Kekurangan cerita Sangkuriang: di dalam buku ini dijumpai beberapa penulisan yang kurang tepat. Kertas mudah robek karena kurang berkualitas dan juga tokohnya yang emosional serta pemeran ayahnya yang merupakan binatang menjadi filosofi yang kurang bagus untuk membaca, menyerangkan hal yang tidak baik seperti durhaka kepada orang tua serta banyak kata-kata daerah yang tidak diketahui artinya. Kenalkan, nama saya Kadek Riko Santana. Saya akan membaca kesimpulan dari novel Sangkuriang. Sangkuriang adalah seorang anak durhaka dikarenakan ia ingin menikahi ibu kandungnya sendiri. Dikarenakan ia tidak mengetahui dan tidak percaya bahwa itu adalah ibu kandungnya. Karena ia waktu kecil melakukan kesalahan yang sangat besar karena telah membunuh ayahnya sendiri, yaitu seekor anjing yang dikiranya itu adalah binatang, tetapi pastinya itu adalah ayah kandungnya
dikarenakan itulah ibunya menyusirnya dari rumah. Dalam novel Sangkuriang kita dapat mengambil pesan moralnya. Jangan berbohong kepada orang tua demi membuatnya senang. Jangan berkeras kepala dan mudah marah hingga lupa diri. Belajar untuk tahan emosi dan bersabar. Jangan mengikuti hawa nafsu karena akan membawa kita pada keburukan. Tidak boleh berbuat curang. Hati-hati dalam berbicara, setidaknya berpikir dahulu baru berbicara. Dan jangan juga emosi, jangan sampai menyakiti atau membunuh binatang yang tidak bersalah. Serta buku ini cocok bagi pelajar, terutama mereka yang berada di jenjang pendidikan TK dan SD. Hal ini dikarenakan anak-anak membutuhkan pendidikan karakter untuk membentuk sikap dan sikap mereka. Dengan membawa buku cerita yang syarat pesan, anak-anak diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.